Permasalahan pendidikan dari kelompok 8. Kelompok 8 beranggotakan Elsia Atarina Mauti Putri, Muhammad Muflihuddin, Nadia Nur Aziza, Nur Fathia Wardawasila, Safira Nafasinta. Kami akan membahas tentang pengertian permasalahan pendidikan, jenis-jenis permasalahan pendidikan, faktor-faktor pendukung permasalahan pendidikan, dan upaya-upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Yang pertama, pengertian permasalahan pendidikan. Dimulai dari pengertian permasalahan. Permasalahan adalah suatu keadaan atau suatu kendala yang harus diselesaikan. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak atau diri sendiri. Dan permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Saat ini di Indonesia, kondisi pendidikannya masih belum merata. Bisa kita lihat contohnya di kota-kota besar sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya memiliki sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya, tetapi di Indonesia bagian timur juga tertinggal jauh dan tenaga pengajar di sana sangat minim. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu sasaran di dalam pelaksanaan pembangunan nasional supaya setiap warga Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Mutu memiliki makna yang sama dengan kualitas dan bobot. Mutu pendidikan dipermasalahkan apabila hasil dari pendidikan masih belum mencapai target yang diinginkan. Sedangkan relevansi memiliki makna bersangkut paut dan berguna secara langsung. Masalah relevansi pendidikan meliputi sejauh mana sistem pendidikan bisa menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 3. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi pendidikan memiliki makna apabila sasaran dalam pendidikan dapat dicapai dengan cara yang berdaya guna. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata efisien, sehingga mengakibatkan lulusan dari lembaga pendidikan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran di Indonesia dan para lulusan akan sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sedangkan pendidikan yang efektif merupakan hasil yang dicapai oleh pelaksanaan pendidikan dicapai dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Apabila rencana belajar yang sudah ditetapkan masih belum terlaksana dengan baik, maka pelaksanaan pendidikan tersebut masih belum bisa dikatakan efektif. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung permasalahan pendidikan. Pertama adalah iptek. Perkembangan iptek ini sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia karena jika negara ini tidak siap menerima perubahan zaman, akan membawa perubahan mental dan keadaan di negara ini. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Jika semakin banyak jumlah penduduk di Indonesia, maka dibutuhkan banyak sekolah-sekolah untuk menampungnya. Dalam kegiatan pembelajaran formal ada dua subjek yang berinteraksi, yaitu pengajar atau pendidik dan peserta didik. Pada saat sekarang, kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih cenderung pasif karena pengajar atau pendidik menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu sehingga menimbulkan kejenuhan pada peserta didik dan pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Poin 4 yaitu upaya-upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. 1. Gaya belajar. Dibagi menjadi 3 poin yaitu somatis, auditori, dan visual. Somatis dalam bahasa Yunani bermakna tubuh, sehingga belajar somatis bisa disebut sebagai belajar dengan menggunakan panca indera seperti indera peraba. Auditori. Pikiran auditori memiliki kekuatan lebih dari yang kita sadari, seperti telinga terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi. Terkadang hal tersebut terjadi tanpa kita sadari. Sedangkan visual adalah hal yang sangat menonjol bagi beberapa peserta didik karena dalam otak seseorang lebih banyak perangkat yang berfungsi memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. 2. Gaya mengajar. Keahlian pendidik dalam mengatur suasana di dalam kelasnya akan sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran.
Seringkali pengajar atau pendidik langsung mengajarkan dengan apa adanya dan tidak mau memikirkan cara yang lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi bukan hanya sekedar berbicara di depan kelas, tetapi suatu cara menyampaikan materi dengan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di grup WA dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.